Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Praidi Apriliansyah, NPM 24020039. Perkenalkan, nama saya Wepen Apriza, NPM 24020056. Baik, kami akan menjelaskan pengembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Kepemimpinan perempuan. Pada era globalisasi dengan berbagai tantangan, peluang, dan hambatan terhadap pemberdayaan perempuan, dunia karir dan peran perempuan semakin menampak ke arah yang konstruktif secara struktural. Hal ini berarti pemberdayaan perempuan telah diorganisasikan secara legal pada banyak negara, yang dirintis oleh negara-negara maju, kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang secara kontekstual sesuai situasi dan kondisi sosial dan budaya masing-masing negara. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi sosial. Peran perempuan dalam perubahan sosial, pembangunan, organisasi sosial, dan bahkan pada badan lain, misalnya dalam karir politik, sangatlah besar walaupun pada umumnya hanya berada di belakang layar keberhasilan. Hal ini dapat menjadi evaluasi dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Kepemimpinan dalam beragam budaya dan negara. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kemudian memunculkan luas budaya dunia, a one world culture, yang mengeliminasi atau mereduksi budaya-budaya dan nilai-nilai spesifik yang ada pada suatu negara, misalnya nilai tradisional yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Jepang bahwa seorang karyawan atau pegawai itu harus loyal terhadap organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Dimensi-dimensi kepemimpinan. Jika kita berbicara tentang kepemimpinan, ada dimensi-dimensi kepemimpinan yang relevan dengan fungsi kepemimpinan yang sifatnya universal, tetapi juga ada dimensi-dimensi yang sifatnya spesifik atau hanya relevan di suatu negara atau budaya tertentu, tetapi tidak relevan pada budaya atau negara lainnya. Kepemimpinan visioner. Agar organisasi dapat hidup di tengah-tengah perubahan besar, maka organisasi harus dipimpin oleh orang yang memiliki jangkauan jauh ke depan dan memiliki keberanian untuk mewujudkan impiannya. Pemimpin seperti itulah yang kemudian disebut sebagai pemimpin visioner. Ciri-ciri kepemimpinan visioner. 1. Menentukan arah. Pemimpin harus menyeleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi. 2. Agen perubahan. Pemimpin bertanggung jawab untuk merangsang perubahan di lingkungan internal, misal di bidang personalia, sumber daya, dan fasilitas sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan. 3. Juru bicara. Pemimpin sebagai seseorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh perhatian, dan pengejaan visi organisasi serta promotor dan negosiator bagi organisasi dan kepada pihak luar. Kepemimpinan ahli. Mystery leadership. Globalisasi mempengaruhi terjadinya perubahan paradigma dalam praktik manajemen, khususnya kepemimpinan. Perbedaan antara paradigma lama dan baru dapat dilihat dalam evaluasi manajemen. Perbedaan antara paradigma lama dan baru dapat dilihat antara lain dari aspek-aspek berikut ini. 1. Tanggung jawab organisasi. Paradigma lama menitik beratkan pada pertanggungjawaban organisasi terhadap lingkungan akibat dari proses input, proses output organisasi tersebut. Paradigma baru menekankan tanggung jawab pada pembangunan yang berkeberlanjutan. 2. Manajemen. Paradigma lama menekankan struktur dan fungsi interaksi kelompok yang berfokus pada sinergi sosial untuk mengelola organisasi masing-masing. Sedangkan paradigma baru menitik beratkan pada struktur dan proses dengan pendekatan learning organization. 3. Kepemimpinan manajemen. Paradigma lama menitik beratkan pada kapasitas individual manajer dalam memimpin, sedangkan paradigma baru menekankan keunggulan diri manajer web mastery dalam memimpin. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan konsep yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gender, budaya, perkembangan global, serta kemampuan personal pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan perempuan telah terbukti hadir dan berkontribusi nyata dalam berbagai bidang yang selama ini dianggap maskulin, baik dalam organisasi sosial, politik, ekonomi, sains, maupun militer. Namun demikian,
Berdasarkan pemimpin perempuan masih sering menghadapi hambatan berupa stereotip negatif yang bersumber dari faktor sosial budaya, tingkat pendidikan, serta pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender. Berikut merupakan daftar pusaka. Baik, demikianlah video dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.